Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bersama ya di sini dari ilmu mawaris, yaitu ilmu bikismati tarikah baina mustahiqiha, yaitu ilmu waris adalah ilmu yaitu tentang pembagian harta warisan untuk dibagi di antara orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya, jadi yaitu ilmu tentang pembagian harta warisan untuk dibagi di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Berhak mendapatkannya ya. Jadi kalau ada ahli waris yang tidak berhak, ya nanti kan ada istilah hijab dan mahjub gitu ya. Dan disebutkan bahwasanya di dalam ketentuan kewarisan adalah al-aslu fiha qaulu ta'ala fi surat Nisa, di antaranya landasannya adalah ilmu waris di dalam surat An-Nisa ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayyain. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, ya pembagian warisan untuk anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki itu ya sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Artinya dua anak laki-laki itu mendapatkan dua kali jatah anak perempuan. Sampai ya pada firman Allah SWT ya, tilka hududullah, semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara landasan di dalam ilmu waris. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, al-hiqu al-fara'idha bi ahliya fama baqiya fali'ula rajulin dzakarin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Abbas, yang hadis ini secara marfu menyebutkan bahwasanya berikanlah warisan kepada ahlul farad, ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan jatah warisan. Dan yang tersisa, kemarin sisa itu namanya apa? Asoba. Ya asoba. Maka diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Ya kan kemarin kan kita jelaskan yang namanya asoba itu diberikan kepada laki-laki yang terdekat. Yang mana asoba satu akan menghalangi asoba yang kedua, kedua menghalangi untuk yang ketiga, tiga keempat dan seterusnya. Ya. Jadi setiap anak laki-laki itu mendapatkan asobah kecuali siapa? Suami. Dan setiap ahli waris laki-laki mendapatkan asobah kecuali siapa? Suami dan saudara laki-laki sekandung. Ya, semuanya mendapatkan asobah. Di mana urutan asobah itu akan menghalangi urutan yang berikutnya. Mas Muslim. Nah, jadi kalau belajar waris itu intinya apa? Kita belajar pada prakteknya ya, praktek cara menghitung biar lebih mudah dipahami. Nah, kemarin kan ini ya, ini ada beberapa mungkin perlu direvisi mungkin
ya nanti ada istilahnya 1/6 plus sisa ini ya. 1/6 plus sisa. Nah ini bila mana ini ada nenek dan nenek 1 dan 2 ini ada, maka ini 1/6 berbagi. Ya nanti ada tanda gini, ada 1/6 berbagi. Jadilah ya diantara Mas Masmin apa? Mayit. Ya mayit itu nanti kan kalau yang meninggal istri, ya maka apa? Ahli warisnya siapa? Suami. Kalau yang meninggal suami, istri gitu kan. Nah, dari ini kan, dari mayit ini, kalau ke bawah namanya apa kemarin ya sekalian? Ada istilah buruk ya, ada buruk. Ini ada anak perempuan, ada anak laki-laki, kemudian di dalam anak laki-laki keturut ada cucu perempuan, cucu laki-laki, kemudian ke samping. Ya, kemudian kalau ke atas namanya apa? Usul, ya. Usul. Ada ayah, ada ibu. Ayah ke atas ada kakek, ada nenek. Kemudian ibu di sini cuma ada nenek. Kemudian kalau kita ke samping namanya ini hawashi. Ya, jadi nanti ada saudara laki-laki kandung, kemudian ada saudara perempuan kandung, saudara seayah, kemudian saudara seibu. Kemudian di sini di dalam saudara kandung laki-laki di bawahnya ada saudara anak dari saudara laki-laki kandung. Ini yang juga yang laki-laki. Saudara saya di bawahnya ada anak dari saudara saya. Kemudian di sini ada ya ada paman kandung, ya. Ini asabah berapa ini? Ini 9 ya? Ya 9. Ya ini asabah yang 9 ya? Ya 9 ya. Ya 9 ini. Ya ini 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian nah ini. Kemudian ke atas ada paman kandung. Paman kandung di bawahnya ada anak paman laki-laki, ya, anak paman kandung laki-laki, kemudian ada paman saya, kemudian di bawahnya ada anak paman laki-laki. Nah, kemudian hewan sekalian, kemarin yang ashabul furud yang pasti mendapatkan jatah siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ibu dan ayah. Jadi kalau ini hidup ya, misalnya yang istri meninggal, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, kemudian ada suami, ada ayah dan ibu, maka semuanya mendapatkan jatahnya. Ya. Tinggal nanti kita lihat prakteknya ya. Nah, sekarang kita menentukan seperti kemarin ya, kita menentukan tentang menghapusnya mana? Gak apa-apa. Ya, tentang bukan apa. Dia semuanya Pak. Ya, sekarang misalnya kita coba ya kita
praktek aja langsung aja. Karena kan supaya nggak bertele-tele, artinya supaya nah. Misalnya ya mas kalian, ya kalau misalnya ada seorang yang meninggal dunia, ya bila mana misalnya ahli warisnya, ya nanti kan ahli waris, jadi kemarin kan ada istilah hijab dan mahjub ya, hijab dan mahjub, jadi anak laki-laki ini akan menghalangi siapa? Cucu laki-laki. Apalagi ini cucu perempuan. Kemudian A1 ini akan menghalangi A2 atau bahkan ini, ya. Kemudian seterusnya kalau ini terhalang, apalagi ini ya, ini itu akan terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Kemudian ayah menghalangi siapa? Kakek dan juga nenek, juga ini, ya. Ini terhalangi oleh ayah, ya, semuanya ini terhalangi oleh ayah. Kemudian ibu akan menghalangi siapa? Nenek gitu ya. Nah, Mas Rosmin, kemarin kita sudah menjelaskan istilah asobah ya. Asobah itu ada istilahnya adalah asobah itu berapa? Orang yang mendapatkan bagian sisa. Asobah ada 3. Asobah bi nafsi. Nah, asobah bi nafsi itu contohnya apa? A1, A2 sampai A2 12. Kemudian ada asobah bil ghair. Ya. Bil ghair. Ini asobah bil ghair. Apa maksudnya asobah bil ghair? Bila mana ini ya, antara satu jalur ini bergabung, antara anak laki-laki dan anak perempuan bergabung, namanya ini apa? Asobah bil ghair. Kemudian antara saudara laki-laki dan kandung bergabung, maka ini namanya asobah bil ghair. Jadi kalau misalnya ini ya, ada saudara laki-laki dan kandung bergabung di sini, maka ini namanya asobah bil ghair, satu jalur. Atau misalnya saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya bergabung, ini namanya asobah bil ghair. Tentunya nanti syaratnya bahwa dia tidak terhalangi, tidak termahjub, ya. Nanti akan lebih mudah dengan kita praktek. Kemudian ada asobah apa kemarin? Ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu artinya apa sekalian? Bila mana, maksudnya apa? Itu cara untuk mengedahkannya, ada wanita yang banyak wanita safar gitu ya, maka itu dinamakan asobah bil ghair dengan apa? Syarat tidak satu jalur. Misalnya apa? Saudara ini ya, saudara antara saudara putri kandung kemudian sama anak perempuan misalnya, ini namanya dinamakan asobah ma'al ghair, asobah ma'al ghair, ya. Itu namanya asobah ma'al ghair. Bisa dipahami? Sementara bisa ya. Ini secara praktisnya demikian, artinya secara praktisnya demikian. Nah, bagaimana cara menentukan bagiannya masing-masing ini kan? Ada istri ada bagian 1/4 atau 1/8, suami ada setengah atau 1/4, kemudian anak perempuan ada setengah atau 2/3, ini ada setengah 2/3, yaitu 1/6. Kemudian ada ini saudara putri kandung ada setengah 2/3. Nah, coba antum perhatikan ya. Ashabul furud yang mendapatkan jatah pasti itu biasanya apa? Padahal terjadi pada apa? Anak perempuan ya, kecuali apa? Suami dan ini ya. Nah, sedangkan ayah itu kadang dia bisa memiliki apa? 3 kemungkinan. Ini kan nanti ada 1/6 plus sisa, ya sisa, ya setengah plus bagi, ya dengan syarat 1/6 per bagi ini nanti bila mana dia memiliki furuk perempuan, ya dia memiliki furuk perempuan.
Coba kita langsung aja kita praktek biar ya. Jadi kalau misalnya ya, misalnya kita bagian suami, jatah suami, jatah setengah dengan syarat apa? Tidak ada furu, gitu ya. Tak ada furu. Furu itu kan bisa anak, bisa cucu. Kalau seperempat ada furu, ya ada keturunan ini, ada keturunan. Kemudian misalnya lagi istri, berapa jatahnya? Perempat. Benar-benar tidak ada furu. Kemudian seperempat, benar-benar ada furu gitu ya, ada furu. Ada furu. Kemudian jatah misalnya kita lihat ya, jatah dari anak perempuan. Anak perempuan itu jatahnya bisa dua kemungkinan ya. Ya ini anak perempuan. Berapa tadi? Setengah. Bila mana? Bila sendiri. Ya. Kemudian 2/3. Bila mana? 2 atau lebih. 2 atau lebih. Maka dia mendapatkan jatah berapa? 2/3. Kemudian di sini kan ada cucu perempuan. Ya, cucu perempuan itu memiliki 3 jatah ya. Iya kan? Iya. Cucu perempuan itu memiliki 3 jatah. Ada mungkin dia setengah, mungkin 2/3, mungkin 1/6. Ya. Kalau setengah gimana? Iya, dia sendirian. Kalau 2/3, ya, level dia 2 atau lebih, ya, 2 atau lebih. Pernah? Ketika si anak perempuan ini mendapatkan berapa? Jatah setengah, maka ini mendapatkan 1/6 sebagai takmilatan li sulusain. Dia menggenapkan bilangan 2/3 karena maksimal jatah anak perempuan itu apa? 2/3 ya, 2/3 ya. Kalau misalnya ini sudah diambil oleh ini, ya udah gitu ya. Jadi si anak ini kan nggak dapat ya. Ya, kalau misalnya ada nanti kan ini sudah diambil ini 2/3, maka otomatis si sini nggak dapat. Ya. Ya nanti lebih, nanti prakteknya ya lebih ada. Nah, sama ini, saudara putri kandung, dia mendapatkan setengah bila mana? Sendirian. 2/3, ya. Bila mana? 2 atau lebih, dengan syarat tidak terhijab ya, tidak ada terhijab. Ya. Kemudian yang saudari saya adalah 3 kemungkinan. Ada setengah bila mana dia sendirian, 2/3, 2 atau lebih, kemudian 1/6. Gimana ini? 1/6 bila mana jatah 1/6 ini saudari putri kandung jatahnya apa? Setengah, maka ini akan mendapatkan 1/6 sebagai penggenap dari ini. Nanti coba kita praktekkan ya, nanti supaya lebih jelasnya untuk praktek ya. Nah, coba sekalian coba saya fotokan ya catatan saya ini. Coba di antum semua bawa HP nggak?
Bapak enggak? Bapak enggak. Ilmu waris ini harus diulang. Artinya kadang kalau kita lama nggak pulang itu ada beberapa yang kadang kita lupa gitu ya. Ya, coba. Nah. Saya kirim ya. Sudah dikirim? Ya. Sudah? Ya. Bisa dibaca itu? Bisa? Itu lihat, suami mendapatkan setengah ketika tidak ada furu, ya. Dilihat, suami mendapatkan kabur ya. Yang atas kabur ya. Ya. Nah. Kabur. Buat? Kelihatan? Ya. Ya. Suami mendapatkan setengah ketika tidak ada furu. Kemudian seperempat ketika ada furu. Kemudian istri, dia mendapatkan seperempat ketika tidak ada furu. Seperempat ketika ada furu. Kemudian bintut. Ya. Ya. Bintut 2/3 kita jumlahnya berapa? 2 atau lebih. Setengah ketika dia sendirian. Coba, ketika bersama ibnut menjadi apa itu? Ketika bersama ibnut menjadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Kemudian jatahnya bintu ibnin. Bintu ibnin berarti siapa? Cucu perempuan ya. 2/3 ketika apa dia? Ya, 2 atau lebih. Setengah ketika dia sendirian. Nah, bila bersama ibnu ibnin, ya berarti kalau misalnya bintun ya bersama ibnu ibnin menjadi apa itu ya mas kalian? Asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Nah, seperenam. Kapan mendapatkan seperenam? Ya, ketika bintut dapat setengah. Ya, ketika bintut itu anak perempuan, dia mendapatkan setengah. Ya, ketika bila bintun sendirian, dan bintun ibnin dapat seperenam, ya tadi. Untuk apa? Takmilatan li sulusain, untuk menggenapkan bilangan berapa? 2/3. Ini kan kita ini jatah bagian. Kemudian kita lihat lagi ada abun
Ya, berapa jatahnya? Iya, bersama furuk. Ya, bila mana bersama furuk laki-laki, nah itu dia mendapatkan seperenam bila mana Pak? Bersama furuk laki-laki, furuk ya, anak laki-laki berarti ya, atau bersama siapa? Cucu laki-laki. Seperenam plus sisa berapa ini? Bila mana bersama furuk perempuan. Dapatkan asobah bila mana tidak ada furuknya. Bila tidak ada furuk yang bawah, itu nggak ada. Nah, jadun, ya, jadun, dia mendapatkan seperenam. Syaratnya ya, jadun itu dia mendapatkan bila mana tidak terhijab oleh ayah ya. Kalau ada ayah, mahjub ya. Kalau ada ayah maka dia terhijab. Mendapatkan seperenam bersama furuk laki-laki, seperenam plus sisa bersama furuk perempuan. Asobah bila mana tidak ada furuk, tidak ada furuknya. Ya. Kemudian kita lihat jatahnya ibu. Ibu berapa itu? Sepertiga. Sepertiga bila tidak ada furuk, baik laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama, sepertiga. Bila mana tidak ada furuk, baik laki-laki atau perempuan, dia jatahnya sepertiga. Dia mendapatkan bersama furuk atau bersama dua saudara atau lebih saudara mayit, mendapat berapa jatahnya? Seperenam. Bila mana ada furuk ya, kemudian atau ya ini atau bersama dua saudara ya, atau bersama dua saudara atau lebih dua saudara atau lebih saudara si mayit. Nah, maka dia mendapatkan seperenam ya. Jadi kalau misalnya dapat seperenam itu ada furuknya, ada furuk ya, atau ada saudaranya itu dua atau lebih. Kalau saudaranya satu berapa? Hewan sekalian, kalau misalnya tidak ada furuk, cuma saudaranya satu, berapa jatahnya? Sepertiga. Kembali ke sepertiga. Bisa dipahami ini? Bisa? Ya, ya. Kemudian lihat kita ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Berapa jatah ukhtun syaqiqah? 2/3. Apabila berjumlah 2 atau lebih. Kemudian dia jatahnya setengah bila mana dia sendirian. Asobah menjadi asobah bil ghair ketika bersama siapa? Akun syaqiq. Asobah bil ghair bila mana dia bersama siapa? Saudara laki-laki. Maka laki-laki ngumpul sama perempuan, maka kegeret gitu ya. Jadi laki-laki ini menggeret si wanita tadi, maka dia menjadi asobah bil ghair. Nah, itu adalah AMG. AMG itu artinya asobah ma'al ghair. Ketika ukhtun syaqiqah, ketika ukhtun syaqiqah bersama furuk perempuan. Coba asobah ma'al ghair itu ketika ukhtun syaqiqah, ukhtun syaqiqah tahu ya, saudara perempuan kandung bersama siapa? Siapa? Ya, bersama furuk perempuan, bersama furuk perempuan. Nah, maka menjadi apa? Asobah ma'al ghair. Ya, nanti insyaallah prakteknya. Ya. Kemudian ukhtun lil ab, saudara perempuan seayah 2/3.
apabila apa? Berjumlah dua atau lebih. Jumlahnya itu dua atau lebih. Ukhtun lil ab. Ukhtun lil ab berarti mana nih? Sini ya. Iya, yang paling kanan sini ya. Apabila dua atau lebih, atau setengah bila mana dia sendirian. Abi itu maksudnya asoba bil ghair, bila bersama saudara laki-laki seayah. Bila mana dia bersama saudara laki-laki seayah, maka dia menjadi asoba bil ghair. Jadi asoba bil ghair. Seperenam ketika bersama ukhtun syakikah yang dapat bagian berapa? Ya, berapa bagiannya? Setengah. Ya, jadi kalau dia mendapatkan seperenam ketika bersama ukhtun syakikah yang dapat bagian setengah. Kemudian asobah ma'al ghair ketika bersama furu perempuan. Ya. Sekarang kita lihat akun kalau jaddah nenek seperenam baik daripada ibu dan bapak. Bila mana nanti ada nenek dari pihak ibu sama bapak, maka seperenamnya itu berbagi. Ya, seperenamnya itu berbagi. Ya. Kemudian ukhtun atau akun atau ukhtun lil Nah ini dia mendapatkan sepertiga ketika berjumlah berapa ewas kalian? Dua atau lebih. Dia berjumlah dua atau lebih. Dia mendapatkan seperenam ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian, gitu ya. Itu ketentuan sementara ya. Bisa dibaca ya itu? Bisa? Ya. Ya, sekarang praktek ya. Sekarang praktek aja. Ya. Misalnya kan, coba ya kita praktekkan, coba kerjakan semuanya. Gak bawa buku tulis? Bawa ya. Misalnya, coba. Ya. Penghapusnya mana? Sampai sini ada yang tanyakan gak? Belum? Ya. Sekarang misalnya, seorang meninggal, ahli warisnya, awi ya, itu ahli warisnya ya. Pertama ada istri, kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah ini coba ini ya, coba sekarang hitung ya harta yang ditinggalkan, misalnya $80 juta gitu ya. Coba ini latihan. Semuanya kerjakan. Ya, ada istri, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Coba untuk hitung. Semuanya kerjakan supaya
Kemudian yang kedua, ini yang pertama, ya, hartanya 80 juta. Nah, kemudian yang kedua, ada seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada suami, ya, suami, ada saudara kandung, ada saudara saudari kandung. Ya, ini misalnya harta yang ditinggalkan, jadi gampang ya, berapa ya, 80 juta lagi, coba dihitung. Ya. Terus misalnya lagi, misalnya ahli warisnya ada sini ya, ahli waris ini ya, ada istri, istrinya 3 istri, terus ada nenek, ya, kemudian ada nenek, ya, nenek dari pihak ayah, dari pihak ibu, kemudian ada saudara, ada, ya, saudara seibu, ya, saudara seibu berarti ya, ada saudara seibu, ada saudara seibu, kemudian ada paman, ya, paman kandung. Coba ini dia tuh, harta yang ditinggalkan 72 juta. Ini kan istrinya 3, punya neneknya 2, saudara seibunya 3, ada paman. Coba lihat itu. Aduh. Nanti kan ada istilah, nanti ada pembahasan, ada istilah nanti roh. Satu.
Ya, insyaallah. Nomor 2, masih mantap, Bos. Saya kira nomor 2, coba. Nomor siapa? Nomor 2? Nomor berapa? Nomor 2. Mengulang pelajaran matematika. Iya. Terus nomor 3. Siapa yang mengerjakan nomor 3? Nomor 3 siapa? Udah jam 9, cepet. Artinya ini kan masih sederhana ya, kasusnya masih sederhana. Iya. Siapa nomor 3 yang mengerjakan? Mas Riki. Ini memang harus diulang-ulang. Harus kalau saya nggak lama nggak merojok, banyak yang lali. Itu tulisan saya bisa dibaca nggak? Di tulisan tangan itu. Ya. Gimana nomor 3 siapa mau coba nomor 3? Iya. Oke, coba Mas, Mas Riki coba. Saudara seibu semuanya, 3. Saudara, semuanya saudara seibu, iya.
Iya. Saudara sebutnya 3. Coba. Ribut Pak Joko, angel ngomong kamu ini. Harusnya dari ya. Dari berapa bagian dulu harusnya langsung belum ini Pak, belum ada. Oke, kita ulas ya. Insyaallah. Ya. Ya. Wah sekalian, intinya insyaallah ini insyaallah ya kita yang pertama kita ulas ya. Pertama ahli warisnya siapa? Tadi kan istri, kemudian anak laki-laki ya, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi istri kalau dia punya furuk berapa? 8. Ini mendapatkan asobah. Kemudian asal masalahnya KPK-nya berapa ini? 8. Berarti kalau ini berapa ini? 18 bagi 8 bagi 9 1. Ininya sisanya waktu 7. Nah 7 ya. Berarti kalau ini kan berarti 1/8 kali tadi berapa? 80 juta ya. Berarti apa ini? 1 kali 80 juta berapa ini? 10 juta. Sisanya berapa? Ya 7. Ya ini kan boleh tadi dengan sisanya Mas Agus kan tadi berarti 2/3 kali 70 juta. Berapa ini? 46,66 terus ya. Atau 1/3 kali 70 juta. Berarti apa ini? 23,3334 itu terus ya juta. Nah ini betul. Artinya atau misalnya boleh misalnya 7/8 ya kali berapa? 70 80 juta ya. Ya, berapa ini? 70 juta. Ada terusnya berapa? Ini kan 2 kan? Ini 1 dibagi 70 bagi 3 berapa nih? 23,3334
4. Jadi setiap orangnya itu mendapatkan jatahnya. Sementara anak laki-laki 2 kali lipat. Jadi dikalikan 2 gitu ya. Ya, ini dikalikan, cuma ini 1. Jadi dengan sistem ini juga boleh, ini juga boleh. Ini cuma untuk memudahkan, artinya untuk memudahkan. Ya. Sampai sini Pak? Insyaallah, sahih, insyaallah. Ini nomor 1 sahih. Nomor 2, suami. Nah, suami kan. Jadi ahli warisnya kan suami. Berarti ada saudara kandung, ada saudari kandung. Berarti suami nggak punya anak. Berapa? Setengah. Saudari kandung sama saudara kandung mendapatkan apa? Asobah, sisa. Berapa KPK-nya ewas kalian? Dua. Berapa? Berarti ya bawah ini? Berapa ini? Ininya 1. Ininya 1 itu ya. Berarti kan? Artanya berapa 800 juga? Berarti Pak? Ya. 1/2 kali 80. Berapa? 40 juta. Ini 1/2 kali 40 juta. Dibagi apa ini? Ada terusnya kan? Ini kan 2, ini 1. Berarti dibagi 3. Sama ketemunya ini ya. Boleh dengan cara 2/3 atau ini dibagi dulu 40 juta bagi 3. Nanti ketemu ini ya 13,333 terus. Nah, setiap orang kan mendapatkan ini. Maka kalau jatahnya anak laki kalikan 2. Nah, kalau yang ini ya sekalian. Nah, ini istri ada furu enggak? Ya, ada furu. Berarti apa? Ada furu enggak? Enggak ada. Berapa jatahnya? 1/4. Nenek? Nah, ini nenek pihak ayah sama pihak ibu bergabung. Ya, 1/6. Saudara seibu 3 lebih. Berapa jatah kalau 3 lebih? Ya. Berapa jatahnya 3 lebih? 1/3. Saudara seibu ya, kita lihat tadi saudara seibu. Ya. Saudara seibu, catatannya itu tadi mana? Ya. Ya, saudara seibu itu mendapatkan 1/3 ketika apa? Jumlahnya 2 atau lebih. Tapi kalau dia sendirian, kan berarti yang 3 kan? Nah, berarti 1/3. Ini namanya paman kandung asobah. Nah, kan nggak ada ayah, nggak ada kan? Paman kandung. Ini paman kandung. Ini ya. Paman kandung mana ini? Asobah berapa ini? 9. Karena tidak ada yang memahjubkan paman ya. Ya. Tidak ada asobah yang memahjubkan dia. Tapi kalau misalnya ada anak paman kandung, dapat nggak? Tidak dapat. Nah, betul. Berarti kan? Jadi ini berarti apa? Ini berarti jatahnya 3/12 kali 72 juta. Berapa? Mas sekalian. Kalau ini kan gini ya, 3/12 kali 72 juta. Berapa ini? Ini betul. Berarti apa ini? KPK-nya 12 kan? Ini berarti jatahnya berapa? 3. Ininya 2. Ini 4. Ini sisanya berapa? 3. Betul kan? Bisa dipahami ini? Bisa? Berarti kan 3. Ini KPK-nya kan 12 ini ya. 12 bagi 1/4 berapa? Bagi 4 3. 12 bagi 6 2. 12 bagi 3 4. Kemudian berapa ini? 5 tambah 4 9. Sisanya apa? Ini asobah. Ini kan?
Ya enggak? Berarti kalau jatahnya istri berapa? 3 per berapa? 12 kali 72 juta. Berapa? Berapa? 18? 18? Nah, 14 juta. Ini jatahnya istri ya. Dibagi istrinya tiga ya. Adil ya. Jadi mbok nom ya oleh. Mbok nom, mbok tua, mbok tengah oleh berapa ya? 6 juta, 6 juta semuanya. Nenek? Iya, 2 per 12 ya kan? 2 per 12 kali 70 juta. Berapa katanya? 12? 12 ya. Bagi 2, berarti kotanya berapa? 6 juta, 6 juta gitu ya. Kemudian saudara seibu 4 per 12 kali 72 juta. Berapa? 24 bagi 3. Berapa jatahnya? 8 juta. Kemudian sisanya berapa? Nah, 9 nih ya. Sisanya 9 per ya, sisanya 9 per 12 kali berapa ini? 72 juta. Berapa? 18 juta. Masya Allah. Semuanya benar ya kerjaannya. Masya Allah. Ya. Bisa dipahami ini? Nah. Ya. Paman kandung, paman oleh ya. Karena tidak ada yang memahjubkan paman. Tidak ada yang menghijab paman. Kalau ada anak maka paman tidak dapat. Tapi kalau ada saudara laki-laki paman dapat ya? Saudara laki kandung tidak dapat karena terhijab oleh saudara laki. Ya. Kalau ada saudara saya paman kandung dapat ya? Tidak dapat karena termahjub oleh saudara ya laki-laki ini kan urutan yang memahjubkan gitu ya. Ya. Bisa dipahami ini? Ini sangat membantu gak buat Paris ini? Ya, itulah. Jadi yang dekat itu menghalangi yang jauh, ya. Nah, nanti kalau ada asobah ma'al ghair ya ewas kalian, asobah ma'al ghair itu apa? Ada saudara putri kandung bergabung sama ini anak perempuan, maka saudara putri kandung ini walaupun dia putri, dia akan memahjubkan yang ini, ya. Karena dia kedudukan sebagai asobah ma'al ghair. Maka kalau misalnya ada saudara saya, maka ini termahjubkan oleh saudara putri kandung, apalagi ini ya. Ini aja termahjubkan apalagi ini ya. Bila mana syaratnya apa ini? Ada saudara putri kandung bergabung ini sama anak perempuan. Maka ini akan terhijab lebih-lebih ini ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Angkat yang betul. Ya, insya Allah. Tapi udah ada gambaran ya. Memang harus banyak latihan. Sepenting latihan aja kalau saya. Iya. Yeah. Mas Arif bisa pahami mas? Oh, ya. Ya orang Farok itu kan bis. Gimana? Nanti kalau aku bingung begini rebutan. Ada tanya seperti itu, mas kalian? Kita belajar bersama ini ya kan? Ya. Sebenarnya kan ada kitab ya, kitab seperti kitab Tauhid, Faraid, Syai'in dan tapi kan itu kan secara teori ya, lebih praktisnya kan kita buat contoh-contoh demikian biar lebih mengenal begini dan caranya gitu. Sebelum itu ada tanya kan? Berarti bulan puasa libur ya? Kalau yang asabah al-ghair itu misal saudari perempuan kandung bersama anak perempuan, nah itu kan
nasabah al-ghaib itu dibagi rata gitu kan? Enggak dibagi rata. Artinya nanti pembagian enggak dibagi rata. Seperti yang dibagi rata itu kalau asobah yang tadi laki sama perempuan tadi ya, itu 2:1. Tapi kalau asobah ma'al ghair, saudara putri kandung sama misalnya anak perempuan, maka ini jatah asabah, jatah pasti. Kalau dia 1 berarti ininya setengah. Ya ininya asobah, ya asobah ma'al ghair, ininya sisanya. Gitu. Pada pastinya setelah diambil. Ya ini. Jadi setengah ini, nah ini jatah pastinya ini bukan dibagi rata ya. Nanti setelah ininya sisanya. Ya, gitu. Karena ya. Apa ya sekalian? Kemudian bermanfaat kajian belajar bersama kita. Ini belajar bersama ya Pak. Ya bersama. Kita tutup ya sekarang kalau nggak ada yang tanyakan kita tutup dengan doa kafaratul majlis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.